Perkenalkan, saya Dira Hamini, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah yang dibimbing oleh dosen saya, Dr. Randa Arlina, MPD. Pengembangan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang kehidupan. Beberapa langkah pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah antara lain: 1. Administrasi pemerintahan. Dalam bidang administrasi pemerintahan, Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain: A. Perubahan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan Muawiyah berubah dari demokrasi menjadi monarki, sejak ia mengangkat anaknya Yazid sebagai putra mahkota. Kebijakan ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas wilayah kerajaan Bizantium. Selain itu, terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. B. Sentralistik. Daulah Bani Umayyah menerapkan konfederasi provinsi. Dalam menangani provinsi yang ada, Muawiyah menggabungkan beberapa wilayah menjadi satu provinsi. Setiap gubernur memiliki amir. Amir bertanggung jawab langsung kepada khalifah. C. Administrasi pemerintahan. Setidaknya ada 4 diwan atau departemen dalam berdirinya Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, Diwan Rasail, yang kedua Diwan Haraj, yang ketiga Diwan Jun, yang keempat Diwan Hatam. D. Lambang negara. Muawiyah menetapkan bendera merah sebagai lambang negara di mana sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin belum ada. Bendera merah ini menjadi ciri khas dari dinasti Daulah Umayyah. E. Bahasa resmi administrasi pemerintahan. Pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi pemerintahan. 2. Bidang sosial kemasyarakatan. Dinasti Bani Umayyah mengembangkan bidang sosial kemasyarakatan dengan berbagai kebijakan, antara lain: A. Panti sosial penyandang cacat. Ketika Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, ia menyediakan pelayanan khusus. Orang cacat diberi gaji, orang buta diberi penuntun, orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk pengidap penyakit kusta, agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan standar kesehatan. B. Arab dan Mawali. Masyarakat dunia begitu luas, sedangkan orang-orang Arab merupakan unsur minoritas. Meskipun demikian, mereka memegang peranan penting secara sosial. Muslim Arab menganggap bahwa mereka lebih baik dan lebih pantas memegang kekuasaan daripada Muslim non-Arab. Muslim non-Arab kala itu disebut sebagai Mawali. Mulanya, Mawali adalah budak tawanan perang yang dimerdekakan. Belakangan istilah Mawali diperuntukkan bagi semua Muslim non-Arab. C. Perundang-undangan. Khalifah mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, juga mendirikan lembaga penegak hukum sehingga hak-hak masyarakat dilindungi oleh hukum. D. Pembangunan infrastruktur. Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana dan olahraga seperti gelanggang pacuan kuda, tempat-tempat minum dan tempat yang strategis, kantor pos, pasar, atau pertahanan sebagai sarana prasarana umat. 3. Bidang seni budaya. Pada bidang budaya, dinasti Bani Umayyah memberikan kontribusi berupa A. Bahasa Arab. Bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. B. Mata uang. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab yang bertuliskan La ilaha illallah dan di sebelahnya ditulis kalimat Abdul Malik. C. Gedung dan pabrik industri. Mendirikan pabrikan sutra, industri kapal dan senjata, gedung-gedung pemerintahan. D. Irigasi pertanian. Membangun irigasi sebagai sarana pertanian. E. Pusat ilmu dan adab. Membangun kota Basroh dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. F. Pembukuan negara. Membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara pada bidang kesenian,
Bani Umayyah memberikan kontribusi antara lain majelis sastra dan arsitektur. 4. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan, dinasti Bani Umayyah menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain A. Sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan. Adapun pengeluaran pemerintahan dari uang masuk tersebut adalah sebagai berikut. 1. Gaji pegawai, tentara, dan biaya tata usaha negara. 2. Pembangunan pertanian, termasuk irigasi dan penggalian terusan. 3. Ongkos bagi terpidana dan tawanan perang. 4. Perlengkapan perang. 5. Hadiah bagi sastrawan dan ulama. B. Mata uang. Pada masa Abdul Malik, mata uang kaum muslimin dicetak secara teratur. Pembayarannya diatur dengan menggunakan mata uang tersebut. Meskipun pada masa Umar bin Khattab sudah ada mata uang, namun belum begitu teratur pada saat itu. C. Organisasi keuangan. Keuangan terpusat pada Baitul Mal yang asetnya diperoleh dari pajak tanah, perorangan bagi non-muslim. Percetakan uang dilakukan pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. 5. Bidang pendidikan. Daulah Bani Umayyah tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan karena mereka fokus pada bidang politik. Namun demikian, Daulah Bani Umayyah tetap menyediakan tempat-tempat pendidikan, antara lain A. Kutab. Kutab merupakan tempat anak-anak belajar, menulis, dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. B. Masjid. Pendidikan di masjid merupakan lanjutan dari kutab. Pendidikan di masjid terdiri dari 2 tingkat. Pertama, pendidikan menengah, diajar oleh guru-guru yang biasa saja. Kedua, tingkat tinggi, yang diajar oleh ulama, dan dalam ilmunya terdapat ilmu yang masyhur kealimannya. C. Arabisasi. Gerakan penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab atau Arabisasi buku. Pada masa Marwan, gencar ia melakukan hal tersebut. Ia memerintahkan untuk menerjemahkan buku yang berbahasa Yunani, Syria, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. D. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan gedung pusat kajian dan perpustakaan. Perhatian serta pelestarian berbagai sarana dan aktivitas di gedung tersebut terus menjadi perhatian dalam perjalanan dinasti Daulah Bani Umayyah hingga masa Marwan. 6. Bidang politik dan militer. Perkembangan dan prestasi pada bidang politik militer, yaitu dengan terbentuknya 5 lembaga pemerintahan, antara lain A. Lembaga politik. Dinasti Bani Umayyah menerapkan organisasi politik yang terdiri dari jabatan khalifah atau kepala negara, wijarah atau kementerian, kitabah atau kesekretariatan, hijabah atau pengawal pribadi khalifah. B. Lembaga keuangan. Dinasti Bani Umayyah mempertahankan pengelolaan Baitul Mal, baik pemasukan maupun pengeluarannya. Sumber pemasukan Baitul Mal diperoleh dari hasil pajak pertanian disebut haraj, dan pajak individu bagi masyarakat non-muslim disebut jias, atau hasil pajak perdagangan impor yang disebut usyur. C. Lembaga tata usaha. Dinasti Bani Umayyah membagi wilayah kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan pusat dipimpin oleh khalifah, sedangkan daerah dipimpin oleh gubernur yang disebut wali. Untuk pelaksanaan tata negara yang teratur, Bani Umayyah mendirikan beberapa departemen, antara lain Diwan Al-Haraj atau Departemen Pajak, Diwan Ar-Rasail atau Departemen Pos, Diwan Al-Muhtahilat atau Departemen Kepentingan Umum, dan Diwan Al-Hatim, Departemen Pengarsipan. D. Lembaga kehakiman. Dinasti Bani Umayyah memisahkan kekuasaan eksekutif atau pemerintahan dan yudikatif atau pengadilan, di mana pelaksanaan kekuasaan yudikatif terbagi menjadi 3, yaitu Al-Qadha atau hakim masalah negara, Al-Hisbah atau hakim perkara pidana, dan Al-Nadhar fil Madlolim atau mahkamah tinggi atau banding. E. Lembaga ketentaraan. Lembaga ketentaraan sudah ada sejak Khulafaur Rasyidin. Perbedaannya pada rekrutmen personilnya, di mana pada masa Khulafaur Rasyidin setiap orang boleh menjadi tentara, sedangkan pada masa dinasti Bani Umayyah hanya diberikan kepada orang-orang Arab saja. Nah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan pada pembahasan pertama. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat memahaminya. Saya Dira Hamimi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.